Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Pagi, Bu Guru. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, di sini Ibu minta ketua kelasnya untuk memimpin teman-teman berdoa. Silakan Zulian, pimpin doanya dulu. Baik, Ibu. Ya, teman-teman, mari kita bersiap ya. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Ya, berdoa selesai. Oke, terima kasih Zulian. Baiklah anak-anak, apa kabar kalian semua pagi hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberi kesehatan ya. Oke, sekarang Ibu mau mengecek dulu kehadiran nih. Bagaimana ketua kelas, apa teman-temannya hadir semua ini? Ya, ketua kelas, bagaimana teman-temannya hadir? Hadir, Bu. Hadir ya? Ya, bagus. Oke, sekarang semuanya sudah hadir. Apa sudah siap nih mau belajar? Sepertinya kalau Ibu lihat ini, kenapa ini pada keningnya mengkerut? Tadi belajar apa ya barusan ya? Belajar matematika? Iya, Bu. Banyak rumusnya, Bu. Pusing. Jadi belum siap nih. Oke, kita sedikit pemanasan ya, biar rileks ya untuk belajar dengan Ibu ya. Oke, di sini kalian gerakan dulu tangannya, kemudian ikutin gerakan Ibu ya. Sekarang lingkaran kecil, lingkaran besar, kemudian pegang mata. Ya, oke, sudah mulai fokus semua. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Oke, siap. Kita akan memulai pembelajaran hari ini. Oh ya, sekarang kita mau belajar apa ya hari ini ya? Materi apa yang akan kita pelajari hari ini ya? Ayo Okta, pelajaran apa hari ini Okta? Asam dan basa bukan, Bu? Iya, benar. Harusnya semuanya sudah tahu ya. Hari ini kita mau belajarnya asam basa, larutan asam basa garam. Karena di pelajaran sebelumnya kan sudah Ibu jelaskan bahwa pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang larutan asam basa. Oke, sudah masuk? Sudah ya? Oke, hari ini kita akan belajar tentang larutan asam basa dan garam. Nah, sebelum kita belajar memasuki pembelajaran inti, di sini Ibu mau menguji dulu nih, mau ngetes kemampuan awal kalian. Apakah malam tadi kalian belajar atau tidak? Oke, sekarang Ibu sudah ada soal pretest. Ini tolong ketua kelas dibagikan ya. Ya, baik, Bu. Siap, Bu. Oke. Nah, di sini soalnya tidak banyak, hanya 4. Ibu beri waktu 3 menit untuk mengerjakan. Oke? Nah, ini fungsi dari pretest ini nanti akan Ibu periksa dan akan Ibu lihat bagaimana kemampuan awal kalian. Apakah kalian sudah bisa atau belum nih untuk pelajaran larutan asam basa. Kalau misalnya belum bisa, nanti kita akan membahasnya. Oke, silakan. Sudah 2 menit, silakan ketua kelas kumpulkan kembali soalnya tadi. Ya, teman-teman, kumpulkan soalnya. Yuk. Yuk. Terima kasih ya ketua kelas. Oke, sekarang Ibu periksa dulu sebentar. Ternyata, anak-anak Ibu ini masih banyak yang belum tahu ya tentang larutan asam basa. Karena dari hasil pretestnya masih banyak yang belum bisa menjawab pertanyaan. Oke, tidak apa-apa ya. Nanti kita belajar sama-sama. Nah, sekarang coba perhatikan ini. Oke, apa ini? Gambar apa ini? Yuk, ada yang tahu? Aloysia. Mana Aloysia? Aloysia hadir? Masih melihat, menyimak, atau sibuk dengan kegiatan sendiri nih? Ayo. Yang gambar 1 minuman jeruk, Bu. Iya. Terus yang kedua gambar apa itu? Minuman bersoda, Bu. Minuman bersoda. Yang ketiga obat mah.
Iya, pintar, bagus sekali. Itu rasanya bagaimana ya? Aloysia pernah nyicipnya belum? Pernah, Bu. Pernah ya, bagaimana rasanya? Kalau minuman jeruk itu rasanya asam, Bu. Iya, terus? Kalau minuman bersoda itu rasanya manis. Kalau Iya. obat mah itu rasanya sedikit pahit, Bu. Oh iya, bagus sekali. Ini ya, pasti semuanya sudah pernah mencicipi minuman yang ada pada gambar ini. Kalau minuman jeruk itu rasanya manis, agak keasam-asaman seperti itu ya. Kalau minuman bersoda itu rasanya manis, enak, segar. Terus kalau untuk yang punya sakit emah, itu biasanya biar untuk meredahkan sakitnya itu biasanya minum obat emah ya. Nah, itu rasanya kalau pernah dicicip pasti kalian tahu rasanya itu manis, agak kepahit-pahitan seperti itu. Nah, dari minuman-minuman ini bagaimana ya kita tahu kalau misalnya minuman ini bersifatnya asam, basa, atau garam? Bagaimana? Apa ada yang tahu? Bagaimana cara Diuji iya, terlebih dahulu, Bu. iya, pintar, benar sekali Eka, diuji. Bagaimana cara mengujinya Eka? Dengan menggunakan kertas lakmus, Bu. Iya, betul sekali. Cara mengujinya itu kita bisa menggunakan indikator, di sini menggunakan indikator buatan ya, yaitu berupa kertas lakmus. Nah, pintar sekali. Oke, sekarang Ibu akan menampilkan sebuah video animasi. Diharapkan kalian memperhatikan videonya dengan baik ya, agar kalian lebih mengetahui tentang larutan asam, basa, dan garam. Oke, tunggu sebentar. Disimak videonya ya. Oke, sudah dilihat tadi videonya? Apa terlihat? Apakah tidak tadi terlihat? Terlihat, Bu. Iya, baiklah. Sudah dilihat, semoga dengan kalian melihat video tadi, kalian itu lebih memahami tentang apa itu larutan asam, basa, dan garam. Nah, sekarang dari pembelajaran ini, kalian akan mengetahui manfaatnya, yaitu di mana manfaat dari pembelajaran ini, yaitu peserta didik dapat mengetahui jenis minuman apa saja yang mengandung asam, basa, dan garam. Nah, ini juga tujuan pembelajaran kita hari ini. Di sini ada 4 tujuan pembelajaran ya, dapat kalian lihat pada layar. Yang pertama yaitu melalui kegiatan percobaan, peserta didik dapat menjelaskan perubahan warna indikator dalam berbagai larutan dengan tepat.
Yang kedua, melalui kegiatan percobaan dan diskusi, peserta didik dapat menganalisis sifat larutan asam basa dan garam dengan benar. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan percobaan, peserta didik dapat melakukan penyelidikan tentang sifat larutan asam basa dan garam pada minuman dengan baik. Dan yang terakhir, melalui diskusi, peserta didik dapat menyajikan ide atau gagasan sebagai solusi pemecahan masalah tentang sifat larutan asam basa dan garam pada minuman dalam bentuk poster yang baik. Oke. Nah, selama proses pembelajaran ini, nanti Ibu akan menilai. Penilaian yang akan Ibu lakukan yaitu meliputi penilaian bahasa, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Oke, nah coba kalian perhatikan gambar. Nah, di sini Ibu mau nanya nih, apakah kalian ada yang tahu nih kalau sebenarnya di dalam tubuh kita ini terdapat senyawa atau zat asam? Ayo, siapa yang bisa? Ada yang tahu? Coba Julisa, mana Julisa? Ya, Bu. Apa kamu tahu Julisa di dalam tubuh Tahu. kita ini ada Tahu, Bu. senyawanya? Iya, bagus. Kalau tahu, pada tubuh kita itu di organ apa ya? Di lambung, Bu. Ya, benar sekali Julisa. Kalian pasti pernah dengar kan istilah asam lambung. Nah, itu dia. Karena di dalam lambung kita itu terdapat senyawa atau zat asamnya. Kemudian ini kenapa kalau misalnya setiap bangun tidur, kita itu harus dianjurkan minum air putih dulu tuh sebelum kita mengkonsumsi atau makan minuman yang lain. Yuk, siapa yang bisa di sini? Coba nih, siapa yang diam aja nih dari tadi nih? Ah, coba Zulian, ayo Zulian. Coba. Mana nih, Zulian? Ya Ibu, bagaimana Ibu? Mohon maaf. Gini, kita kan setiap bangun tidur itu kan biasanya dianjurkan untuk minum air putih dulu ya, sebelum kita minum atau mengkonsumsi makanan yang lain. Nah, itu kenapa itu? Karena saat bangun tidur Bu, perut kita dalam kondisi kosong Ibu ya. Jadi Ya. itu lebih baik mengkonsumsi atau minum air putih terlebih dahulu yang sifatnya netral Ibu. Oke, benar sekali. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Iya, bagus ya. Nah, jadi karena keadaan perut kosong itu di sana kan akan banyak zat asamnya ya. Jadi kalau kita minum air putih, itu kan sifat air putih itu kan menetralkan. Jadi perut kita asam lambungnya tidak naik. Jadi pada saat kita mengkonsumsi makanan yang asam itu kita tidak sakit perut atau tidak kembung seperti itu. Nah, sekarang coba kalian perhatikan permasalahan yang ada di layar. Nah, itu di sana kenapa ya setelah minum minuman tersebut ada siswa yang sakit perut atau perutnya kembung karena asam lambungnya meningkat. Yuk, siapa nih yang mau jawab nih? Coba Vina, ayo Vina. Karena di minuman-minuman tersebut mengandung asam, Ibu. Iya, benar sekali seperti yang sudah Ibu sebutkan tadi ya. Karena perutnya, lambungnya dalam keadaan kosong, kemudian dia langsung minum minuman yang mengandung asam. Jadi itu yang menyebabkan perutnya jadi sakit kembung atau asam lambung. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah Ibu berikan, pasti kalian itu sudah bisa menyimpulkan ya atau membuat suatu rumusan masalah. Oke, siapa di sini yang mau mencoba untuk menjawab apa rumusan masalah yang kalian dapatkan? Di sini siapa ya tadi ya yang belum menjawab ya? Siska ya, coba Siska. Bu mau dengar suaranya nih, mana nih Siska? Ya, Bu. Coba Siska buatkan rumusan masalahnya dari permasalahan ini Siska. Kenapa kita bisa sakit mah? Ya, terus ada lagi rumusan masalah yang lain? Ada teman-teman yang lain yang mau menjawab? Coba, ada yang mau menjawab rumusan masalahnya? Oke, kalau tidak ada ini ya rumusan masalahnya. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana cara mengetahui minuman yang dikonsumsi itu bersifat asam, basa, atau garam agar kita dapat menghindari meningkatnya asam lambung atau MA. Oke, baiklah. Nah, sekarang
dari rumusan masalah ini kita akan menguji atau kita akan melakukan praktikum. Nah, pada pertemuan sebelumnya Ibu sudah meminta kepada kalian untuk membawa bahan-bahan ya. Sudah dibawa bahan-bahannya? Ya, Bu. Ya, oke. Sebelum melakukan praktikum, di sini Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama yaitu Aloysia, Vina, Zulian, dan Okta ya. Kemudian untuk kelompok kedua ada Siska, Julisa, dan Eka. Oke, silakan kalian bergabung bersama kelompoknya masing-masing. Kemudian silakan diambil lembar kerjanya, LKPD-nya di meja Ibu sekarang. Sudah? Sudah, Bu. Coba kalian buka LKPD-nya, kalian lihat. Kemarin bahan-bahan yang Ibu suruh bawa itu apa aja ya? Nah, di sini Ibu juga sudah menyiapkan sih bahan-bahannya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini Ibu sudah membawa kopi. Ini ada kopi. Ini ada teh. Kemudian di sini ada susu. Di sini ada minuman jeruk. Kemudian yang terakhir ini Ibu sudah menyiapkan air putih atau air mineral ya. Nah, di sini kita akan menguji minuman-minuman tersebut apakah minuman itu bersifat asam, basa, atau garam. Nah, cara mengujinya kita harus membutuhkan alat yaitu berupa indikator kertas lakmus ini. Sudah Ibu siapkan kertas lakmusnya. Itu ada kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Ini isinya nanti seperti ini. Nah, ini kelihatan tidak, ini warna biru dan yang ini warna merah. Nah, baiklah. Nah, sekarang kalian perhatikan LKPD-nya. Setelah kalian melihat LKPD-nya, kalian silakan mengerjakan percobaan. Nah, di sini kalian melakukan percobaannya bersama kelompok. Kalian harus bekerja sama untuk mengerjakannya. Kemudian, informasi lain bisa kalian lihat juga pada bahan ajar yang sudah Ibu bagikan juga ya, atau kalian bisa mencari dari sumber lain yang relevan. Oke, sekarang Ibu persilahkan kalian untuk melakukan percobaan. Nah, di sini apabila misalnya kalian ada yang kurang paham, kalian boleh bertanya sama Ibu ya. Nanti akan Ibu bantu. Baiklah, sekarang silahkan kalian mengerjakan. Bagaimana anak-anak? Bisa mengerjakannya? Susah tidak? Mana nih suaranya? Ayo. Dicoba, Bu. Ya, silakan dicoba ya. Bisa ini, Bu. Ya, awas nanti terbalik. Jangan sampai salah. Jangan lupa diberi label ya setiap minumannya. Biar kalian tidak keliru. Selesai? Oh iya, jangan lupa nanti setelah kalian mengerjakan LKPD, kalian juga harus membuat poster ya. Di sini membuat posternya terserah. Ibu beri kebebasan, kalian boleh menggunakan aplikasi atau kalian mau berkreasi sendiri dengan melukis atau membuat sendiri, menggambar, itu tidak apa-apa, terserah kalian. Yang penting kalian bisa membuat posternya dengan baik dan benar, serta bagus dan menarik. Bagaimana? Semuanya sudah siap? Apa sudah bisa kita presentasi? Kelompok mana nih yang sudah selesai nih? Ayo. Kelompok Julisa? Ya, Bu, kami sudah selesai, Bu. Oke, sudah selesai. Mau presentasi? Ya, silakan presentasi ya. Iya, Bu, di-share, Bu. Oke, kalau gitu Ibu stop. Ya, terima kasih, Bu. Teman-teman, ini adalah hasil praktikum dari kelompok kami. Nah, yang pertama minuman kopi itu perubahan warnanya kertas lakmus merah tetap merah, sedangkan lakmus biru menjadi merah, maka sifat larutannya asam. Kemudian ada minuman teh,
lakmus merah tetap merah, lakmus biru menjadi merah, maka asam. Kemudian minuman bersoda, lakmus merah menjadi merah, lakmus merah tetap merah, kemudian lakmus biru menjadi merah, maka larutannya asam. Kemudian ada susu, lakmus merahnya menjadi biru, lakmus biru tetap biru, larutannya basa. Kemudian minuman jeruk, lakmus merah tetap merah, kemudian lakmus biru menjadi merah, asam. Kemudian ada air mineral, lakmus merah menjadi biru, lakmus biru tetap biru, maka dia sifat larutannya basah. Kemudian ada obat mah, lakmus merah menjadi biru, lakmus biru tetap biru, maka larutannya basah. Kemudian ada yogurt, lakmus merah menjadi merah, kemudian lakmus biru menjadi merah, maka sifat larutannya adalah asam. Nah, jadi analisis hasil percobaan kami, larutan yang merubah warna kertas lakmus merah adalah susu, air mineral, dan obat mah. Sedangkan yang mengubah kertas lakmus biru adalah kopi, teh, minuman bersoda, minuman jeruk, dan yogurt. Berdasarkan hasil percobaan, sifat larutan yang merubah warna kertas lakmus merah adalah larutan basah. Sedangkan sifat larutan yang merubah warna kertas lakmus biru adalah larutan asam. Nah, ini dia teman-teman gagasan dari kelompok kami, yaitu membuat bagan solusi. Ini ada penyebabnya. Penyebabnya adalah asam lambung yang terjadi karena kondisi perut kosong yang langsung mengkonsumsi minuman yang bersifat asam, dan ini adalah cara untuk menghindarinya. Jenis minuman yang didapat tadi adalah susu, mineral, air mineral, dan obat mah. Alasannya adalah karena minuman tersebut bersifat basah sehingga dapat menetralkan asam lambung. Kami, Bu. Oke, baiklah. Terima kasih, Julisa. Sangat bagus sekali ya hasil presentasinya dan hasil percobaannya. Bagaimana dengan kelompok lain? Apakah hasilnya sama atau berbeda? Sama, Bu. Iya, sama. Karena kita mengujinya menggunakan kertas lakmus yang sama, jadi hasilnya juga sama. Oke, untuk kelompok Julisa, terima kasih sudah melakukan presentasi. Berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok Julisa, sudah presentasi dengan baik. Kemudian sekarang Ibu mau lihat hasil posternya ya. Tadi karena kelompok Julisa sudah presentasi, di sini Ibu mau lihat kelompok satu nih yang mempresentasikan posternya. Ayo, siapa yang mau coba mempresentasikan? Saya coba ya, Bu. Oh ya, Okta. Silakan, Okta. Izin. Oke. Di sini kelompok kami, Bu, buat poster dengan semaksimal mungkin ini, Bu. Posternya ini adalah agar asam lambung tak kambuh, maka solusinya kita hindari minuman ini, yaitu ada kopi, teh, soda, yogurt, dan juga es jeruk. Jadi untuk menghindari asam lambung, jadi kita membuat poster seperti ini. Oke, baik Okta. Bagus sekali ya ini posternya. Terima kasih Okta sudah mempresentasikan posternya. Di sini sangat bagus sekali. Oke. Nah, sekarang kita sudah melakukan percobaan, kita juga sudah membuat poster. Nah, sekarang coba siapa di antara kalian yang bisa menyimpulkan atau memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita? Ayo. Siapa yang bisa menyimpulkan? Ayo, Bu. Ya. Ya, kesimpulannya menurut kelompok kami untuk menghindari sakit mah, maka saat lambung kosong sebaiknya menghindari minuman-minuman yang bersifat asam, Bu. Iya, benar. Eka pintar sekali ya, tepuk tangan. Oke, di sini kesimpulan pelajaran kita pada hari ini yaitu berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, kita bisa mengetahui apa saja minuman yang mengandung asam basa. Nah, cara mengetahuinya itu kita dapat melakukan percobaan menggunakan kertas lakmus ya. Dimana kalau misalnya kertas lakmus yang kita lakukan itu terjadi perubahan, maka di situ akan kita ketahui
kalau di larutan tersebut itu bersifat asam basa atau garam. Nah, di sini kertas lakmus merah itu menandakan asam. Jadi kalau misalnya kertas lakmus itu berubah tetap warna merah, berarti minuman tersebut mengandung atau bersifat asam. Sedangkan kertas merah yang berubah menjadi biru itu berarti minuman tersebut bersifat basa. Oke, baiklah. Nah, untuk itu di sini Ibu akan memberikan sedikit materi untuk penguatan, yaitu di mana larutan asam basa dan garam. Larutan merupakan campuran homogen yang terdiri dari 2 atau lebih zat. Di sini ada larutan asam. Larutan asam itu ada 2 ya, di mana yang pertama itu ada asam organik, umumnya bersifat asam lemah, korosif dan lebih banyak terdapat di alam. Sedangkan asam anorganik umumnya bersifat asam kuat dan korosif. Karena sifat-sifatnya itulah, maka asam-asam anorganik banyak digunakan di berbagai kebutuhan manusia. Nah, ciri-ciri larutan asam itu yang pertama rasanya pasti asam ya. Kemudian itu tidak boleh sembarang mencicipinya, kecuali itu makanan. Nah, makanya kalau untuk mengetahuinya itu tadi kita menggunakan kertas lakmus tadi untuk mengujinya. Nah, kemudian ciri-ciri yang lain itu dapat menimbulkan korosif, kemudian mengubah kertas lakmus biru menjadi warna merah. Nah, untuk larutan basa itu sifat larutan basa itu adalah yang pertama terasa licin di kulit dan berasa agak pahit. Nah, seperti obat mah yang di awal tadi, Alicia mengatakan kalau misalnya rasa obat mah itu rasanya manis, agak pahit-pahit seperti itu. Kemudian mana larutan basa ini mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Kemudian, baiklah. Nah, sekarang sudah kita pelajari tentang larutan asam dan basa. Sekarang Ibu akan memberikan post-test sebagai penilaian apakah kalian sudah paham atau belum nih tentang pelajaran kita hari ini. Oke, di sini post-testnya sama, tidak banyak, hanya 4 soal. Kalian dapat mengerjakannya selama 3 menit. Oke, silakan dikerjakan. Oke, waktunya sudah habis ya, sudah 3 menit. Oke, baiklah. Nah, sekarang kita sudah melakukan pembelajaran tentang larutan asam, basa, dan garam. Untuk itu, Ibu harapkan kalian untuk belajar lebih giat lagi untuk pelajaran hari ini, dan nanti hasil post-testnya akan Ibu nilai. Nah, untuk itu, Ibu mau nanya nih, pembelajaran hari ini bagaimana? Apakah kalian senang dengan pelajaran hari ini? Senang banget, Ibu. Senang, iya. Alhamdulillah kalau semuanya senang ya. Kalau boleh tahu, bagian mana yang membuat kalian senang pada pelajaran hari ini? Lihat kertas lakmusnya berubah, Bu. Oh, pada saat praktikum ya? Iya, Bu. Oke, iya. Berarti pembelajaran yang melakukan praktikum itu menyenangkan ya, jadi tidak membosankan, seperti itu ya? Iya, Ibu. Seru. Iya. Bagus, oke kalau begitu. Nah, di akhir pembelajaran ini Ibu mau mengingatkan kembali, kalian jangan lupa untuk belajar ya untuk materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu tentang perubahan suhu dan kalor. Nah, jadi pada minggu selanjutnya, pada saat pertemuan selanjutnya, jadi pada saat Ibu bertanya, kalian sudah paham ya untuk materi selanjutnya, jangan lupa untuk belajar di rumah. Oke, kalau begitu kelas untuk kembali menutup pembelajaran kita dengan berdoa. Silakan ketua kelas. Ya, baik Ibu. Ya, mari teman-teman semuanya kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baiklah. Terima kasih untuk Julian. Baiklah, Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Mohon maaf apabila dalam menyampaikan materi masih banyak keterbatasan ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.